Shalom sahabat wanita dimanapun Anda berada, jumpa lagi di udara bersama saya Anneke. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap kabar Anda baik, sehat juga, bahkan penuh bahagia dan sukacita. Hari ini melalui acara Wanita Berpengharapan, saya ingin berbagi informasi yang menarik untuk disimak karena ada manfaat yang besar. Daun kelor dan manfaatnya adalah informasi yang ingin saya sampaikan di bagian pertama acara ini. Dan nanti di bagian kedua, Ibu Lilis Gantari akan berbagi informasi penting yang bermanfaat bagi jiwa kita tentang bagaimana dosa diampuni. Pastikan Anda tidak kehilangan semua informasi ini dan selamat mengikuti. Sahabat wanita, Anda bisa setuju dengan saya, sebagai ibu rumah tangga, memang kita dituntut untuk bisa banyak hal. Paling tidak, kita mengerti banyak hal, salah satunya tentang kesehatan. Bisa dibilang, ibu rumah tangga adalah tenaga medis pertama di keluarga. Mulai dari mengobati anggota keluarga yang sakit, menjaga, merawat, sampai menyediakan makanan yang sehat. Salah satu makanan sehat yang bisa Anda sajikan untuk keluarga adalah olahan daun kelor. Kita pelajari dulu tentang kelor ya. Kelor ini nama ilmiahnya Moringa oleifera. Ada yang mengenalnya dengan nama marungga. Tanamannya bisa berupa semak, atau bisa juga berupa pohon dengan tinggi 12 meter dan diameternya 30 cm. Kayunya merupakan jenis kayu lunak dan punya kualitas rendah. Daun tanaman kelor punya karakteristik bersirip tidak sempurna, kecil, berbentuk telur sebesar ujung jari. Daun kelor ini sudah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan herbal. Salah satu manfaat daun kelor yaitu untuk menunjang kesehatan wanita. Contohnya untuk kecantikan, melindungi dan menutrisi kulit dan rambut, sampai menyembuhkan luka. Karena daun kelor sudah dikenal punya banyak khasiat untuk kesehatan, tidak heran kalau daun kelor ini sudah dimanfaatkan selama ribuan tahun. Daun kelor punya kandungan antioksidan yang banyak, dan ada senyawa tanaman bioaktifnya juga. Itu sebabnya daun kelor bermanfaat untuk kesehatan wanita. Selain itu, daun kelor juga punya banyak vitamin dan mineral penting. Daunnya punya kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak daripada daun jeruk. Bukan itu saja, kandungan potasium pada daun kelor 15 kali lebih banyak dibandingkan pisang. Belum lagi kandungan kalsium, protein, zat besi, dan asam amino di dalamnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan anggota keluarga juga. Kita bahas dulu manfaat daun kelor ya. Minyak biji kelor bermanfaat untuk melindungi rambut dari radikal bebas dan menjaganya tetap bersih dan sehat. Daun kelor juga mengandung protein, artinya sangat membantu dalam melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Selain itu juga terdapat kandungan elemen hidrasi dan detoksifikasi yang juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Menjaga kesehatan kulit dan rambut ini memang perhatian lebih dari kaum wanita. Jadi cocok sekali kalau memanfaatkan kelor. Selain itu, ekstrak kelor mengandung sidat yang bisa membantu mencegah berkembangnya kanker. Ada kandungan niasimisin yang merupakan senyawa yang menekan perkembangan sel kanker. Kanker memang bisa menyerang semua orang, tetapi kaum wanita yang lebih rentan terkena gangguan ini. Memanfaatkan kelor bisa menolong kita mencegah berkembangnya kanker. Daun kelor juga mengandung kalsium dan fosfor yang membantu menjaga tulang tetap sehat dan kuat.
Kelor juga punya sifat antiinflamasi atau anti radang, sehingga ekstrak kelor juga bisa membantu mengobati kondisi seperti radang sendi dan juga bisa membantu menyembuhkan tulang yang rusak. Antioksidan yang ditemukan dalam ekstrak kelor bisa membantu mencegah kerusakan jantung juga. Selain itu, ekstrak kelor juga sudah terbukti bisa menjaga kesehatan jantung. Ini berarti dengan konsumsi kelor, sistem kardiovaskular bisa terlindungi. Bukan hanya sistem kardiovaskular, daun kelor juga bisa membantu mengurangi jumlah glukosa dalam darah, juga gula dan protein dalam urin. Selain itu, juga bisa meningkatkan kadar hemoglobin dan kandungan protein keseluruhan pada tubuh. Nah, ini memang kebanyakan gangguan kesehatan yang sering sekali dialami kaum wanita dan ternyata bisa juga dibantu dengan konsumsi kelor. Satu lagi, ekstrak kelor juga terbukti bisa menutup luka serta mengurangi munculnya bekas luka. Ini bermanfaat bagi kaum wanita yang baru operasi melahirkan untuk pemulihan luka pasca persalinan. Untuk kesehatan mata, daun kelor juga bermanfaat. Dengan antioksidannya yang tinggi, daun kelor mengandung sifat bisa meningkatkan penglihatan. Daun kelor juga bisa menghentikan pelebaran pembuluh darah retina, mencegah penebalan membran kapiler, dan menghambat disfungsi retina. Sahabat wanita, informasi dari pengetahuan ini memang banyak istilah medisnya ya. Ini memang nama-nama dari zat yang dimiliki daun kelor, kandungan-kandungan daun kelor, dan semua hal ini menunjukkan manfaat daun kelor bagi tubuh, bagi organ tubuh, bagi kesehatan dan juga kecantikan. Sekalipun daun kelor banyak kandungan zat gizi dan vitaminnya, banyak manfaatnya, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau konsumsi bahan makanan ini. Beberapa ahli berpendapat, daun kelor punya sifat anti kesuburan. Jadi Anda perlu mempertimbangkan memanfaatkan daun kelor atau ekstrak daun kelor saat Anda memprogram kehamilan. Paling tepat Anda konsultasi dengan dokter supaya bisa tahu pasti boleh atau tidak, dan kalau boleh, seberapa banyak yang boleh dikonsumsi. Bagi Anda pengguna obat rutin dan mau menikmati olahan daun kelor atau ekstrak daun kelor, mari cermati bersama. Senyawa dalam daun kelor bisa membantu fungsi tiroid. Tapi kalau Anda pengguna rutin obat tiroid, tolong konsultasi dulu dengan dokter, bolehkah konsumsi daun kelor atau ekstraknya, seberapa banyak kalau boleh. Karena kalau Anda rutin konsumsi obat tiroid dan sering konsumsi daun kelor atau ekstraknya, akan ada kelebihan pengobatan tiroid yang justru tidak memperbaiki kondisi tiroid itu. Konsumsi ekstrak daun kelor juga disarankan tidak berbarengan ketika Anda konsumsi obat-obat yang bisa dipecah oleh hati atau lever. Jadi kalau Anda konsumsi obat parasetamol untuk demam, obat pereda nyeri, antibiotik, obat-obat untuk gangguan lever, obat untuk jantung, obat kolesterol, obat antidepresan untuk mengatasi gangguan kecemasan, dan obat anti kejang, jangan berbarengan dengan konsumsi ekstrak daun kelor. Mengapa? Karena salah satu manfaat kelor dapat menurunkan semua gangguan itu dengan cepat. Kalau ditambah konsumsi obat-obatan yang harus Anda minum, bisa menyebabkan berbagai efek samping atau komplikasi. Bagi Anda pengguna obat diabetes, hati-hati, karena daun kelor juga efektif menurunkan kadar gula darah. Jadi kalau Anda konsumsi rutin obat diabetes dan ingin konsumsi olahan daun kelor, pastikan seberapa banyak yang bisa Anda konsumsi supaya kadar gula darah tidak terlalu rendah.
Ini juga berlaku untuk Anda yang konsumsi rutin obat tekanan darah tinggi. Kelor terbukti efektif menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi daun kelor atau ekstraknya bersama obat lain yang menurunkan tekanan darah bisa menyebabkan tekanan darah jadi terlalu rendah. Jadi sahabat wanita, informasi ini ingin menegaskan daun kelor, baik yang diolah langsung ataupun ekstraknya, punya manfaat yang besar bagi kesehatan. Sekalipun manfaatnya besar, butuh perhatian besar juga ketika kita ingin menikmatinya, supaya kita bisa menikmati daun kelor dengan segudang manfaatnya dan kita tetap sehat. Sahabat wanita, selamat menikmati daun kelor dengan segudang manfaatnya dan tetaplah hati-hati supaya tidak tumpang tindih dengan pengobatan rutin kita. Setelah tubuh kita sehat, jiwa kita juga perlu disehatkan. Mungkin banyak pertanyaan Anda berkaitan dengan kesehatan jiwa. Mungkin salah satunya, bagaimana dosa diampuni? Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran ini untuk Anda, dan wanita berpengharapan akan hadir setelah pujian berikut ini. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu. Layakan ku menyembah-Mu.
Sahabat, saya membuka renungan kita hari ini dengan membacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ke-10 yang mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita." Sahabat, kita selalu sadar bahwa kita ini orang yang berdosa. Dan bila kita sadar bahwa kita orang yang berdosa, maka kita ingin sekali dosa kita diampuni. Dan syarat agar dosa kita diampuni, kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat. Jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita menipu diri kita sendiri, dan firman Tuhan tidak ada dalam diri kita. Mudah bukan? Mengakui dosa, maka dosa kita diampuni. Itu yang terjadi saat ini untuk Anda dan saya. Sahabat, tahukah Anda, zaman dahulu, Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa mengenai peraturan korban penghapus dosa. Saya akan membacakan beberapa ayat mengenai korban penghapus dosa yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saya akan membacakannya dari kitab Imamat pasal yang ke-4, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4 yang berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan." Sahabat, ayat-ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pada zaman Nabi Musa ada korban bakaran untuk menghapus dosa seseorang. Zaman modern ini, orang masih banyak yang melakukan upacara-upacara keagamaan untuk menghapus dosanya. Ada berbagai macam cara dilakukan oleh orang untuk menghapus dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa orang tidak ingin hidupnya dipenuhi dengan dosa. Banyak manusia yang ingin bebas dari dosa. Banyak manusia yang ingin hidupnya suci tanpa noda. Mengapa manusia menginginkan bebas dari dosa? Karena manusia takut masuk neraka. Firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Artinya, dosa akan membawa manusia kepada kematian kekal. Oleh sebab itu, manusia harus bebas dari dosa agar ia tidak mengalami kematian kekal. Manusia harus bebas dari dosa-dosanya agar manusia tidak menerima hukuman kekal dari Tuhan. Dengan kata lain, dosa manusia harus diampuni bila ia ingin hidup bebas dari hukuman dosa. Dan untuk kita saat ini, kita tidak perlu lagi mengadakan korban bakaran untuk menghapus dosa seperti yang dilakukan Musa pada zaman dahulu. Lalu, caranya bagaimana? Di awal renungan ini, saya membacakan firman Tuhan sebagai kabar gembira untuk kita, orang-orang yang berdosa. Saya akan ulangi lagi membacakan firman Tuhan. Bagaimana dosa kita bisa diampuni? Firman Tuhan mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat, jika kita mendengarkan dengan baik dan merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar, maka kita tahu bahwa kita tidak perlu melakukan korban bakaran. Yang kita lakukan adalah mengakui dosa kita seperti yang dikatakan firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa Tuhan begitu baik dan memberi jalan yang mudah sekali bagi kita orang yang berdosa? Alasannya, karena Allah sungguh mengasihi kita orang berdosa, seperti yang dikatakan firman-Nya dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 18 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sahabat, Tuhan Allah bersedia mengampuni dosa Anda, karena Tuhan Allah mengasihi Anda. Tuhan Allah hanya meminta Anda mengaku dosa Anda dan percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Percaya kepada Yesus Kristus berarti membebaskan diri kita dari dosa dan hukuman akibat dosa-dosa kita. Percaya kepada Kristus berarti memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi, akuilah semua dosa Anda dan percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa Anda diampuni. Hanya itu caranya dan jalannya. Ingat selalu akan firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati Anda. Amin. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupa.
Sahabat wanita, kami sudah menemani Anda di acara Wanita Berpengharapan. Saya berharap informasi dan pelajaran hari ini benar-benar bermanfaat untuk Anda, baik untuk kesehatan fisik maupun jiwa kita. Kita akan berpisah saat ini, tetapi di kesempatan yang akan datang, Wanita Berpengharapan akan hadir lagi untuk Anda. Kalau Anda punya pertanyaan atau mau menanggapi acara ini, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana Kemohon diri, semangat sehat. Semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.